Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, di belakang saya adalah mobil mewah yang mobil ini keluaran tahun 2007, kilometernya baru 38 ribuan, harganya 500 jutaan. Nah, ini adalah Range Rover Sport yang luar biasa. Ini adalah SUV mewah yang ada di Indonesia. So, seperti apa kondisinya akan saya tunjukkan kepada kalian semua. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng, jangan lupa ditekan, dan video ini di-share kemana-mana melalui media sosial kalian, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Ini adalah Range Rover Sport yang super gagah itu. Nah, seperti apa mobilnya? Kalau kita lihat kondisinya ini masih sangat istimewa. Untuk bagian depannya, biasanya mobil seperti ini adalah mobil yang dikoleksi untuk hobi. Karena kenapa? Ini adalah mobil yang jarang dipakai buat daily. Ini biasanya dipakai buat ngopi atau misalkan kayak pengusaha mau ada deal dengan customer atau mau ada ketemu dengan pejabat, biasanya mobil kayak gini dipakai. Nah, dari depan, aura SUV daripada mobil ini sangat kental dengan tulisan Range Rover yang ada di atas, yang sekarang banyak diikuti oleh mobil-mobil SUV leather frame seperti Pajero Sport. Di atasnya ditulisin Pajero Sport, juga bahkan Expanded Cross, ada juga yang di atas ditulisin Expanded Cross. Nah, untuk bagian depannya, grillnya semua masih kondisinya istimewa, masih sangat bagus dengan tulisan Land Rover di bawah, Range Rover Sport Supercharger. Nah, untuk lampunya bisa dilihat kondisinya seperti ini. Nah, ini lampunya, kondisinya masih sangat bagus, belum ada baret-baret yang menjadikan kondisi lampu daripada mobil ini itu nilainya berkurang. Sudah menggunakan proyektor, di sini masih bohlam dengan reflektor, dan di bawah sini ada washernya, washer buat lampunya yang sama sekarang juga diikuti oleh mobil-mobil SUV leather frame keluaran terbaru. Nah, di bawah ada fog lamp, di depan ada sensor bagian depannya untuk membuat mobil ini aman dari benturan depan pada saat parkir di tempat yang sempit. Kalau kita lihat dari sini, ada over fender yang membul ke depan, dan untuk bagian depannya, bumper depan yang dia bukan besi tapi ini terlihat sangat kokoh dan masih sangat baik. Untuk lampu sebelah kanan sama kondisinya masih sangat bagus pula, kondisinya masih sangat istimewa, tidak ada pecah, baret aja nggak ada kelihatan di bagian sini. Kalau hal-hal kecil ya oke lah, nggak ada masalah sih, tapi ini masih sangat bersih. Kalau dipasangnya smoke ini lebih kelihatan mewah. Nah, Range Rover untuk bagian depan, di bawah fog lamp kondisinya masih bagus juga, termasuk dengan washer, dan semua instrumennya masih berfungsi. Mobil ini sudah menggunakan air suspension, jadi soal kenyamanan pada saat dipakai di jalanan yang tidak rata, udahlah nggak usah dipertanyakan. Nah, untuk kaca depannya dibuat sangat besar dengan bentuk yang pada pilar A-nya dia naik ke atas dan membentuk sudut mengotak ya, karena memang mobil ini mobil SUV yang dibuat dengan pandangan atau visibility yang lebih luas karena bentuknya juga besar. Nah, untuk wipernya sudah pakai yang frameless, so lebih aman buat kaca, tidak gampang melukai atau menggores bagian kaca pada saat wipernya dipergunakan dengan kondisi kacanya berdebu misalkan. Nah, di sini ada semacam lubang, tapi ini tidak tembus ke dalam. Oh, tembus, sorry. Ini tembus ke dalam untuk bagian bawah sini, yang di atas tidak. Ini pasti ada fungsinya untuk mengeluarkan hawa panas daripada mesin yang mesinnya ini ngeri. Nah, di sini ada lampu sennya dipasang di bagian bodi, pintu. Nah, untuk coba dengarkan. Yes. Mobil mahal biasanya membuka dan menutup pintu suaranya seperti itu. Nah, sebelum kita ke bagian interior, overview pada bagian samping seperti ini. Ini masih sangat mulus. Nih, mobil ini mobil yang dirawat
Nah, untuk bagian sini, di sini tempat pengisian bahan bakarnya, ada yang di sebelah kanan, dan ini untuk sama empuknya membuka dan menutup pintunya. Nah, untuk lampu belakangnya sama bersihnya. Kalau untuk kayak baret-baret tipis menurut saya itu sangat wajar karena memang mobil ini terpakai. Tapi mobil ini kilometernya sangat rendah, 38.000 di usianya yang dilahirkan atau dilahirkan sejak tahun 2007. Nah, ini dari bagian sini sampai ke bagian samping semuanya masih sangat bagus. Sport, Range Rover Sport Supercharger, luar biasa. Nah, di atas ada high mount stop lamp, lalu kemudian di bagian belakang ada wiper pula. Land Rover Range Rover Sport Supercharger. Nah, di belakang ada muffler. Mufflernya ada 2, dan di bawah sini ada ban serepnya juga. Ditaruhnya di bawah, ciri khas SUV, bahkan SUV leather frame pakai kayak gitu juga. Dan ada sensor parkir juga, ada 4 sisi sensor parkir. Nah, untuk lampu sebelah kiri kondisinya sama, masih sangat bagus. Dan overview untuk bagian belakang seperti ini. Bagian sampingnya seperti ini, masih sangat bagus. Nah, kalau kita lihat di sini ada over fender yang membul keluar. Ini memberikan kesan yang sangat adventure pada mobil ini. Nah, untuk bagian sini, di sini ada semacam side body molding atau side skirtnya yang dibuat membul keluar. Ini kalau kita lihat sejajar dengan sisi ban, antara ban depan dengan ban belakang untuk yang ini. Dan ini menjadi proteksi ketika ini mentok dengan sesuatu, maka dia yang kena duluan, nggak langsung ke bagian bodi yang krusial. Nah, sama ini lampu sennya masih berfungsi juga. Dan yang ini nggak kelihatan lubangnya sampai ke dalam, seperti ini aja ya. Tapi ini membuat mobil ini kelihatan lebih sporty. Nah, untuk sisi-sisinya, frame-nya yang kayak ginian masih istimewa. Untuk sistem pengereman depannya dia sudah menggunakan disc brake. Untuk velgnya menggunakan ring 20, ukurannya 255. Sama pastinya seperti yang ada di belakang, pakai disc brake juga. Ukuran bannya sama 255 ring 20 juga. Nah, 255 45 ring 20 sama ukurannya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat door trimnya. Door trim untuk pintu sebelah kiri, pintu depan sebelah kiri seperti ini. Overall aksennya kayu, wooden panel. Untuk di sini tuasnya silver, dan ini semua masih berfungsi dengan sangat baik. Untuk sound systemnya pakai Harman Kardon, so sangat premium untuk menikmati musik kesukaannya. Nah, untuk bagian jok sebelah kirinya, slidingnya itu elektrik, naik turunnya elektrik untuk bagian belakang. Dan ini ada sudut reclining yang elektrik juga. Captain seat yang ini bisa diatur, dinaik turunkan dengan diputar-putar, bisa juga langsung diangkat kayak gini kalau misalkan kita nggak mau pakai. Nah, bahannya, material untuk joknya tidak usah dipertanyakan kualitasnya, pastinya sangat premium dengan pori-pori yang seperti ini. Kalau nggak salah bahkan ada heater kalau nggak salah. Cuman memang sangat banyak sekali fitur-fitur yang ada pada bagian instrumen tengah mobil ini. Smooth. Untuk ke tempat penimpanannya dibuat smooth openingnya, lalu kemudian di atas masih ada lagi tempat penyimpanan, ada 2 tempat penyimpanan, dan di sini bisa naruh handphone. Ada airbag pastinya sebagai standar safety daripada mobil ini. Keluaran tahun 2017 sudah ada, 2007 sudah ada airbag. Dan ini tuas untuk power window-nya, dan ada tweeter juga di situ. Nah, selanjutnya untuk baris kedua door trim sama seperti yang ada di depan, tapi yang ini ada pengaturan untuk mendengarkan musik sendiri pakai headset atau headset ya.
sepertinya. Dan ini bisa mengatur untuk menu-menu lagunya, ada modenya untuk maju mundurkan lagunya. Pokoknya audio switch lah ada di sini dengan tombol power window, dan di sini ada tuas untuk membuka dan mengunci pintunya. So, kalau di sini dibuat lebih mewah, biasanya buat yang duduk di belakang itu bos. Di sini juga ada armrest yang ini kalau ditegakkan dia menjadi dudukan 3 seat untuk bagian belakangnya. Sore agak gelap, kita ngambil gambarnya indoor. Seperti ini mewahnya. Nah, di sini ada layar juga untuk entertainment. Jadi kalau misalkan kita nontonnya dari sini, ya itu bisa diatur di sini, remote ya. Nah, selanjutnya untuk yang belakang ini, dia bisa dibuka 2 tingkat. Jadi yang kacanya aja bisa kebuka seperti ini. Nah, dia bisa kebuka untuk bagian atasnya aja. Yang bawahnya gak ikut. Ini bisa. Ini parodi atau tutorial pertama. Kita tutup yang di atas. Lalu kemudian untuk membuka secara keseluruhan, anggaplah barang yang dibawa lebih berat, ini tinggal dipencet, ya kan? Lalu kemudian ditarik ke atas. Cukup berat untuk menarik penutup bagasi daripada mobil ini, karena memang material mobil ini bukan material biasa yang dipakai di mobil sekelas mobil-mobil pada umumnya. Mobil MPV ini lebih kokoh. Nah, coba nih, bukan kaleng-kaleng mobil ini, jadi materialnya padat dan berisi semua. Nah, ini handle untuk menutup pintunya, dan di belakang seperti ini untuk tempat penyimpanannya. Di sini masih ada tray lagi untuk privasi. Kalau misalkan kita bawa barang yang kita nggak mau orang di luar itu bisa ngintip ke dalam, kemudian mengambil barang bawaan atau memecahkan kaca atau apalah, menghindari kejahatan. Nah, seperti ini layoutnya untuk bagian tengah. Nah, ada ya, mobil ini bisa untuk 5 seater lah. Kita tutup lagi untuk bagasinya. Sekarang kita ke bagian pintu samping penumpang sebelah kanan. Kondisinya seperti ini, sama bahannya, materialnya seperti yang ada di sebelah kiri tadi yang kita tunjukkan. Soft touch, aksen kayu, Harman Kardon, dan di bawah ada door pocket. Nah, ini untuk headrestnya ada 3 dan semua adjustable. Pasti sudah ada seat belt yang ada di bagian masing-masing seatnya, dan ini materialnya premium juga. Ini materialnya mewah dan tentu sangat memanjakan. Nah, untuk bagian AC-nya di sini bisa diatur untuk arah semburannya, dan bisa diatur untuk pengaturan semburannya juga. Nah, di sini ada colokan-colokan termasuk aux, dan ada juga untuk colokan lighter atau untuk charging. Nah, seperti itu untuk sisi sebelah kanan bagian depan. Nah, sekarang untuk sisi driver. Nah, sisi driver ini memang kalau kita lihat pintunya dibuat sangat tebal ya. Pintunya dibuat sangat tebal, dan ini cukup berat untuk membuka tutupnya karena memang ini premium. Nah, di sini ada banyak pengaturan untuk power window-nya, ada lock power window juga. Dan ini pengaturan-pengaturan untuk untuk apa ya? Untuk spionnya sepertinya. Lalu kemudian sama Harman Kardon juga, Land Rover, materialnya aksen kayu, soft touch semua. Di bawah ada cup holder. Door pocket nggak ada cup holder. Nah, ini untuk lampunya, agak gelap ya. Nah, setirnya di sini ada audio switch, dan di bagian sebelah kiri ada cruise control.
Dan setirnya ini, pengaturan untuk tilt teleskopiknya dia sudah menggunakan teknologi elektrik, so sangat mudah untuk mengatur tilt dan teleskopiknya. Nah, di bawah sini ada memory seat, ada 3, 1, 2, 3, dan untuk recliningnya elektrik semua, maju mundur. Jadi di sini ada 8 arah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Materialnya premium juga sampai ke atas, belum ada sunroof. Dan ini grip atau handle yang dia dibuat retract. Nah, di sini juga ada sandaran tangan yang dia ada tempat penyimpanannya, dan di bawah sini ada kulkasnya, icebox yang bisa dihidup matikan dari sini. Nah, jadi kalau misalkan butuh minuman dingin tinggal ambil di bawah, ada cup holder juga, ada 2, dan ini adalah transmisinya. Simple dengan tulisan Range Rover di depannya. Untuk pengaturan semburan AC-nya ada di sini, lalu kemudian ini AC, pengaturan AC-nya semuanya, dan rear defogger ada di sini juga, rear defogger, front defogger, dan untuk dial teleponnya ada di sini, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Istimewa. Nah, untuk klaksonnya dibuat memanjang 2, dia bukan yang di tengah sini, pure buat airbag. Ini klaksonnya mewah ya, mobil ini sangat mewah pastinya. Nggak kelihatan buat dia untuk tilt teleskopiknya belum elektrik ya, tapi masih manual dari bawah, dan ya bisa diatur untuk tilt dan teleskopik. Luar biasa mewahnya mobil ini. Kalau kita lihat di bagian bawah sini nggak ada lagi ya fungsi-fungsi. Sebenarnya ada banyak panel-panel pada mobil ini yang sepertinya tidak familiar dengan mobil-mobil yang ada pada umumnya. Luar biasa ya. Ini adalah mobil-mobil SUV, jadi kalau misalkan di jalanan orang pakai Fortuner, Nissan Terra, Pajero Sport atau yang lainnya, terus mobil seperti ini lewat, mereka belum ada apa-apanya. Bisalah sedikit untuk mengangkat dagu dan mengatakan bahwa saya pakai Range Rover, dan ini memang kelihatan sangat istimewa dan mewah. Nah, seperti itu yang bisa kita sharing kali ini mengenai mobil ini. Semoga ini bermanfaat sekali lagi, dan buat kalian yang menginginkan mobil ini, di bawah di kolom deskripsi di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, dan kita bisa discuss mengenai mobil ini untuk proses pembeliannya dan seterusnya. Dan mobil ini dipasarkan di Makassar, untuk di area Makassar. So buat kalian yang di luar Makassar, ya harga yang kita publish kalau misalkan kalian mau beli itu belum termasuk dengan biaya pengiriman. Nah, selain daripada si Range Rover ini, ada yang lainnya juga. Di sini ada Mercedes-Benz, ada Jaguar, dan Ford yang ada di belakang sana, Ford Focus, dan ada Mercedes-Benz lagi yang sementara dipanaskan mesinnya. Lalu kemudian ada Wuling. Sini ada banyak mobil-mobil recommended yang bisa dibawa pulang. Nah, itu yang bisa kita share. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.